Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Sartono SPD SD selaku Kepala Sekolah UPDD SD 1 Margadadi. Yang saya hormati Ibu Sri Murni SPD, calon guru penggerak saya yang sangat luar biasa hebatnya. Mudah-mudahan dengan adanya beliau di sini dan Bapak Farhan akan membuat SDN 1 Margadadi lebih baik lagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang cantik dan ganteng-ganteng ini, ngedur batiknya sangat luar biasa. Ibu Yusniani, batiknya baru ya Bu ya. Yang sangat saya banggakan anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, yang sangat musilah cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan kedatangan saya kedua ini tidak mengganggu Pak Haji ya Pak. Aman ya. Salam tak lupa kami sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Haji Sartono dan semua rekan sejawat yang telah mendukung Ibu Murni nih CGP sini sehingga bisa melaksanakan kegiatan buku modul 1 ya Bu. Itu dari 4 modul ya sampai 1-4 dengan baik Bapak ya. Tanpa dukungan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan mungkin ya Bu Murni sudah ini ya down ya dari awal ya, karena ya alhamdulillah kemarin sudah PI1 sudah bercerita awalnya seperti itu dan sekarang sudah keren Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini nanti kita akan diskusi tentang visi dan prakasa perubahan yang digagas oleh Ibu Murni selaku calon guru penggerak Pak Haji gitu. Nanti akan dipandu dan dipimpin oleh Ibu Murni selaku calon guru penggerak. Namun sebelum itu saya akan sampaikan tujuan diskusi pada siang hari ini. Nah, tujuan diskusi pada siang hari ini adalah Bapak Ibu bersama Kepala Sekolah dan CGP nanti akan mendiskusikan cita-cita ya, visi warga sekolah ya terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, nanti apakah visi sekolah ini sudah berpihak kepada murid? Nah, itu nanti ya kita akan diskusikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan susunan acara pertemuan pada siang hari ini. Pertama tadi saya sudah sampaikan tujuan diskusi, kemudian nanti Bapak Ibu beserta Bapak Kepala Sekolah akan merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini, tentunya untuk kemajuan siswa dan siswi yang ada di UPDD Negeri 1 Margadadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan calon guru penggerak ini ya telah belajar tentang membuat visi dirinya sebagai guru penggerak ya. Nah Bapak Ibu, proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid nih Pak Haji ya. Nah itu kemudian diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah yang berpihak kepada murid. Nah meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah SDN 1 Margadadi, dan saya berharap diskusi kali ini semua peserta berperan aktif. Nah itu, baik sebelum saya serahkan ke Ibu Murni, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah UPDD Negeri 1 Margadadi, kepada beliau Bapak Haji Sartono disilahkan. Mau pakai ini? Oke. Berdiri apa? Duduknya? Berdiri. Kalau permintaan PP harus ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wabil khusus yang ada di ruang ini dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya di kala wafat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu PP, ya, praktik, pengajar praktik, subhanallah, Ibu Haji Wasilah yang telah mendampingi Ibu Sri Murni selama ini, saya ucapkan terima kasih karena Ibu Murni adalah guru saya, dibekali, dipasok transfer ilmunya ke Ibu Murni, sangat berterima kasihnya. Insya Allah manfaatnya nanti akan terasa untuk SD kita. Juga Pak Farhan juga, karena di SD kita ada 2 CGP-nya, calon guru penggerak ada 2, angkatannya ke-7 ya. Ya Bu Murni, angkatan 7. Mudah-mudahan dari kedua CGP kita ini menjadi berkualitas, ya, menjadi contoh kepada rekan-rekan yang lain, ada perubahan ke depan. Ya, baik dedikasinya maupun daya nalarnya lebih luas setelah menerima transfer ilmu keilmuan dalam CGP ini. Insya Allah pasti ada manfaatnya, karena program yang diluncurkan atau digelontorkan pemerintah ini pasti ada tujuan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi saya berharap lalu menyusul calon-calon CGP yang lainnya. Miss Justin, Pak Ahmad, ini insya Allah Pak Opik juga menyusul. Tinggal ya lagi proses pengumuman ya. Terima kasih. Kemudian anak-anakku juga terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga ini anak-anak tahu proses ini menjadi pengalaman kamu. Kamu adalah anak-anak yang terpilih untuk hari ini ya. Yang lain mah ada apa sih? Gitu kan? Nah ini kamu tahu nih bahwa prosesnya begini. Dengan tahu, jadi ada diskusi semacam ini, tahu pengalaman untuk kamu nanti di kala dewasa teringat, pengalamannya akan teringat ya. Jadi sekali lagi Bu Pepe, terima kasih. Ini semoga dari pendampingan Ibu Pepe ini, Bu Haji Wasilah terhadap Ibu Murni, memang ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan berpahala untuk Ibu Haji. Ya, insya Allah langkahnya dicatat oleh Allah SWT. Insya Allah ke Parahan, nggak tahu kemana lagi lah, malah di jagat ini muter-muter ke hujan, kayaknya kepanasan, mudah-mudahan dicatat sebagai Allah sebagai amal baik, insya Allah berkah. Barangkali untuk hari ini Ibu Murni akan membedah ya visi misi sekolah kita. Sudahkah visi sekolah kita berpihak kepada siswa? Nah itu saya juga lihat nanti belajar sama Bu Murni. Nah gitu ya. Nah, jadi insya Allah akan dibedah oleh Bu Murni, nanti juga diskusikan dengan teman-teman semua rekan guru. Ke depan perlukah visi kita ini ada perubahan? Kalau visi itu bisa juga setahun sekali bisa ganti ya. Jangan monoton visinya itu saja, bosan. Nah, ya 20 tahun 30 tahun nggak tahu jawabnya siapa. Nah, itu kan jadi harus ada perubahan. Nah, karena Pak Farhan kemudian calon pemimpin, terus harus ada perubahan ke depan, insya Allah. Apalagi Pak Farhan sebenarnya juga mau jus, ya, kan? Insya Allah. Jadi mangga nanti rekan-rekan guru ikuti ya kegiatan ini, membedah bersama tentang visi kita. Sudahkah berpihak kepada siswa, atau ada sedikit sudah berpihak, sudah banyak, atau belum sama sekali berpihak? Itu akan ketemu nanti dibahas dengan Ibu Haji Wasilah sebagai PP-nya gitu kan. Nanti dapat arahan, disimpulkan. Nah disitulah akan ketemu titik terang visi kita. Oh ini ada perbaikan, oh ini kurang bagus, oh ini sudah ada tapi belum sempurna. Nah itu akan ketemu ya. Bangga ini dengan Ibu Murni. Barangkali itu saja
sambutan apa ini dari saya. Dan saya berharap dan saya doakan dari kegiatan ini semoga bermanfaat untuk kita di dalam dunia pendidikan ini, terutama ini anak-anak kita ini yang masih menyongsong masa depan ini ya, jadi perlu banyak belajar dari kita. Diketahui di sini ada 2 CGP, ada PP, ada juga CPP. Saya CPP, kasih tahu sama Ibu Nisa, calon pegawai pensiun. Kemarin sama Ibu saya kasih tahu bahwa saya CPP, kaget, apa tuh CPP Pak? Saya CPP calon pegawai pensiun. Setahun lagi, tahun depan. Tapi naiknya masih 35. Oh gitu, terima kasih. Barangkali itu saja, ini mah secara garis besar saja. Maka nanti dipersilakan Bu Murni untuk mudah bersama dengan rekan-rekan dibahas tuntas. Semoga hasilnya ya bermanfaat. Terima kasih Bu Pepe atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Sartono yang sangat luar biasa. Beliau adalah inspirasi saya. Ya, saya bisa seperti ini memang alhamdulillah. Karena Allah lewat beliau gitu ya. Saya mencontek dan mengcopy beliau, sosok yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti Pak Farhan bisa nyusul ya, dan guru-guru lain bisa menjadi kepala sekolah seperti beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi beliau sudah sampaikan impian untuk menjadikan UPTD SD Negeri 1 Margarin ini sekolah yang didambakan, sekolah yang menjadi kebanggaan warga sekitar Margarin. Jadi tentunya itu imbasnya nanti atau endingnya nanti kan anak-anak didik kita ini ya Bu, anak didik ini mau ibu pengen seperti apa, impian ibu seperti apa, nah itu nanti visi kita, visi sekolah itu seperti apa. Baik, kita akan langsung ya supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktunya. Saya akan serahkan kepada Ibu Murni selaku pemandu diskusi ini. Silakan Ibu Murni, disilakan waktunya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. yang terhormat Bapak Haji Sartono selaku Kepala Sekolah SDN 1 Margadadi, yang terhormat Ibu Haji Wasila selaku pengajar praktik saya, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan ya, dan serta anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu sayangi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam pendampingan individu yang kedua, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Bapak Ibu, nanti kita akan diskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, agar diskusinya berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah Bapak Ibu, untuk yang pertama kali kita buka dengan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Ibu Ketut. Kepadanya dipersilahkan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menguning menghijau. Aku melihat
Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Luar biasa sekali. Selamat buat kasih betul luar biasa Indonesia, karena begitu besar ya kekayaan bangsa Indonesia, dari tadi gunung-gunung, kemudian lagi sawah-sawahnya, apalagi yang terakhir tadi itu Pak, merdeka, merdeka tadi itu yang bikin merinding ya Bapak Ibu, yang menggetarkan hati kita semua. Jadi Bapak Ibu, tujuan visi kita itu seperti puisi yang dibuat oleh Bapak Insinyur Soekarno tadi, bahwa puisi itu yang dibikin Bapak Presiden yang pertama itu mampu menggetarkan kita, menggetarkan jiwa kita. Jadi harapannya visi di sekolah kita nanti itu bisa menumbuhkan dan menyemangati, bahkan menggetarkan setiap orang. Begitu ya Bu Haji ya. Selanjutnya anak-anak, untuk berikutnya ada sedikit video, anak-anak lihat dan perhatikan video dari Ibu. Penasaran nggak nih? Video apa? Sama diperhatikan. Apa Bagi Bapak Ibu yang punya putra putri yang masih kecil, pasti tahu ini pemerannya siapa nih. Sambil dilihat videonya Bapak Ibu ya. Apa makna video itu? Siapa itu tokohnya itu? Bernard. Tahu semuanya, masih suka nonton kartun kan, bukan film yang lain? Iya, berarti masih sesuai dengan jiwa anak-anak ya. Selamat menyaksikan. Bernardnya lagi menatap lukisan. Nah, itu apa anak-anak itu? Cita-cita. Gunung es ya, gunung es. Nah, si Bernardnya ingin pergi ke atas gitu dengan senjata yang ada di tangan kirinya. Itu senjatanya jatuh, pada belum sampai ke atas itu ya. Nah, ini jatuh lagi senjata yang keduanya. Apakah nanti si Bernard berhasil ke atas? Kita saksikan
sampai selesai ya. Akhirnya berhasilkah Bernard naik ke gunung esnya? Nah itu sedikit lagi. Nah akhirnya berhasil naik sampai di atas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi akhirnya apa itu? Iya, gunung esnya runtuh. Oke. Jadi anak-anak tadi sudah melihat cerita Bernard ya. Videonya sudah dilihat. Anak apa yang itu? Apa yang disampaikan dari film Bernard tadi? Anak-anak coba dari anak-anak dulu ya. Dari Almira. Coba. Aku meraih cita-cita. Berdiri dulu saya. Untuk meraih cita-cita, kita harus mempersiapkan apa yang seharusnya kita perlu dan kita harus berjuang sekuat tenaga untuk meraih cita-cita tersebut. Oke, luar biasa. Jadi dalam meraih cita-cita kita harus berusaha dengan usaha yang sangat maksimal harusnya, begitu ya Almira ya. Kemudian Abdi. Sebelum menggapai cita-cita kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menggapai cita-cita dan terus berjuang. Oke, tepuk tangan buat Abdi. Menurut Abdi, sebelum meraih cita-cita kita harus mempersiapkannya dengan matang. Dewi Sambani, gimana saya? Menurut Dewi? Tetap berusaha meraih cita-cita. Susah apapun rintangan itu tetap harus kita lewati. Oke, luar biasa. Jangan ceroboh dalam melakukan hal sesuatu dan jangan sombong bila sudah berada di atas. Oke. Aira. Kita harus tetap semangat. Jika ingin mencapai cita-cita kita harus melakukannya secara bertahap dan dengan baik. Oke. Anak-anak tadi dalam meraih cita-cita itu perlu usaha yang sangat maksimal, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Silakan dari Bapak Ibu guru ya. Jadi Pak Farhan boleh menambahkan. Jawabannya soal yang paling tambahan aja. Poinnya di situ kalau saya lihat itu jangan menyerah Bu. Ketika palunya jatuh satu, nggak mau turun, jalan lagi. Jatuh lagi yang kedua, jalan lagi. Pokoknya di situ poinnya menurut saya, jangan menyerah kata Masih. Terima kasih. Satu lagi mungkin dari Pak Ahmad yang mau menambahkan sekalian lagi. Menurut Pak Ahmad bagaimana? Ya, sebenarnya itu tadi si Bernard tadi kan melengkapi untuk meraih cita-cita itu dengan senjata, berbagai macam senjata. Ketika senjatanya itu jatuh semuanya, ya dia itu memiliki kedua tangan juga, ya itu seperti dari hati kita bagaimana untuk menggapai cita-cita dengan usaha. Sebenarnya mampu walaupun dengan tanpa bantuan kanan kiri atau dengan bantuan senjata lain itu. Luar biasa semuanya pendapatnya, benar sekali Bapak Ibu.
ya Bapak Ibu, marilah ini diskusinya kita akan buka. Kalau tadi ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu monggo dibuka. Itu ada pertanyaan untuk melengkapi kalimat rumpang ya. Di situ Bapak Ibu lihat nanti ada pertanyaan kita yang pertama ya. Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi nanti Ibu Bapak Guru saya kasih kertas untuk menuliskannya. Apa impian kita atau kita memimpikan murid yang seperti apa ya? Bapak Ibu nanti tulis di sini pertanyaan nomor 1. Nanti monggo ke depan ya untuk membacakannya. Guru di situ sudah ada kertas, monggo dituliskan tentang kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu. Jadi anak-anak ini dengarkan ya. Bapak Ibu guru itu selalu berdoa buat anak-anak, jadi memimpikan siswa-siswa yang seperti apa. Jadi dengarkan ya. Satu kertas ini satu soal, satu ya. Ke depan aja Pak, biar enak nanti. Iya nanti dibaca dulu, baru ditempel biar saya ada arsipnya, arsip diskusinya. Saya menginginkan murid yang sesuai dengan program profil pelajar Pancasila yang pertama. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tangan buat Pak Upi. Berarti mencakup semuanya ya Pak Upi ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya Pak Ahmad. Baik, kita memimpikan murid-murid yang memiliki sikap siswa-siswi yang berbudi luhur yang baik, sopan santun dalam berperilaku. Terima kasih, luar biasa Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad tadi memimpikan murid yang berbudi pekerti luhur. Jadi beradab ya Pak ya. Adab lebih utama daripada berilmu ya. Tentunya luar biasa. Ibu Ipa, monggo. Biar tidak ngantuk ya Bu ya. Guru agama ya, luar biasa. Guru anak saya. Bismillahirrahmanirrahim, dari mulai pertama sampai akhir saya ikuti. Iya, makasih. Pasti yang diinginkan oleh seorang guru adalah murid yang hebat. Nah, yang hebat yang saya inginkan dari mereka itu adalah murid yang cerdas, baik dalam berpikir ataupun bertindak. Artinya cerdas selain dalam pikiran juga cerdas menggunakan hatinya. Luar biasa. Tangan buat kita. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Ibu Yuslin. Terima kasih. Selama ini saya mengharapkan murid-murid SD 1 Matadadi itu menjadi murid yang berkarakter, berperilaku sopan, menjadi murid yang cerdas dan tentunya berakhlak mulia. Tepuk tangan. Ya, luar biasa. Tadi harapan Bapak Ibu guru semuanya. Terakhir Ibu Ketut. Baiklah, akan saya sampaikan. Kita memimpikan siswa yang memiliki sikap yang sopan, santun, jujur, dan berbudi pekerti yang luhur, serta selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa sekali. Tangan buat guru. Jadi anak-anak, Bapak Ibu guru semua itu berharap anak-anak itu mempunyai karakter, budi pekerti yang
baik ya, walaupun cerdas, pinter, tapi kalau tidak beradab, berbudi pekerti yang baik itu kurang. Iya. Jadi kita harus beradab dulu baru berilmu ya. Kalau tadi tentang memimpikan murid-murid yang seperti apa, coba anak-anak sekarang gantian anak-anak nih. Anak-anak memimpikan sekolah yang bagaimana atau suasana sekolah yang bagaimana. Boleh tentang bapak ibu gurunya, boleh tentang suasana kelasnya, boleh. Silakan, boleh dimulai dari Almira ya, dari situ aja, boleh di situ saja. Untuk bapak dan ibu guru, menurut aku pengajarnya mengikuti perkembangan zaman, gitu kayak ya menurut saya udah bagus sih. Ya lebih asik. Jujur sudah ya. Oke, selanjutnya yuk. Istirahatnya ditambahin gitu. Iya. Boleh itu apa namanya, temboknya dicat lagi yang lebih menarik. Sama kalau boleh dikasih AC. Hilang pembelajaran gitu. Sekolah yang bagaimana gitu, sekolah nyaman atau bagaimana, yuk. Ya pasti pengen kelas yang nyaman, bersih, terus juga lampunya yang terang supaya pas mendung tuh lebih jelas. Gurunya tuh diasiki, marah-marah terus. Kelasnya ditambahin kipasnya biar nggak ongkok. Terima kasih. Iya. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan marah-marah lagi karena Bapak Ibu sudah belajar tentang kemarin ya, budaya positif, tentang teori kontrol posisi di manajer. Insya Allah dijalankan posisi Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan yang kedua ya. Kita percaya bahwa murid-murid adalah apa? Yang kedua, oh ya, kita percaya bahwa murid-murid adalah, Bapak Ibu menuliskan, kita percaya bahwa murid-murid adalah ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah generasi bangsa yang patut kita siapkan dan kita kembangkan sesuai dengan bakat minatnya. Luar biasa. Baik. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter masing-masing serta tumbuh sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Tepuk tangan luar biasa. Menurut saya, kita memiliki murid-murid adalah anak-anak yang memiliki potensi yang sungguh luar biasa sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Untuk itu kita juga harus menggali ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Luar biasa. Menurut saya, kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Maka disinilah kita memberikan pelayanan ya, memberikan wadah di mana kita bisa mengembangkan potensi mereka sesuai dengan karakter siswa sendiri. Luar biasa. Baiklah, menurut saya anak-anak itu memiliki karakter yang unik, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga kami guru-guru mencoba untuk mengembangkan bakat dan minat
yang berbeda tadi melalui ekstrakurikuler dan pramuka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Siswa yang mempunyai keunikan karakter, kalau di CGP itu, menurut pendapat saya, di sekolah kita mengutamakan murid-murid, tentunya murid-murid yang berlandaskan pada pendidikan yang berkarakter. Artinya pendidikan yang mengutamakan perbedaan-perbedaan tadi, yaitu perbedaan bakat dan minat dari setiap siswa. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat luar biasa. Selanjutnya, menurut saya di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid kita, di mana kita harus melayani murid kita untuk mengembangkan karakter dan potensi dari mereka. ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Untuk poinnya tiga. Di sekolah kita mengutamakan tentunya karena berpihak kepada murid, tidak jauh dari murid, dibikin nyaman, aman, dan tentram dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik. Di sekolah kita mengutamakan tadi sebenarnya hampir mirip jawabannya dengan Bu Ketut, yaitu pendidikan karakter dan pelayanan. Itu cukup jelas dan singkat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada siswa agar siswa berimpact dan berimpact. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi intinya di sekolah itu kita mengutamakan berarti pendidikan karakternya ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Pak Ahmad sudah selesai, semuanya sudah. Monggo Pak Ahmad dan Ibu Imah nanti yang akan membacakan itu ya. Monggo. Baik, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini sebenarnya kembali lagi untuk jawabannya ada di siswa. Mau apakah anak-anak datang ke sekolah? Belajar. Jawaban saya itu mereka datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Apa mau bermain? Luar biasa iya, menuntut ya. ilmu. Berarti anak-anak sekolah menuntut ilmu, belajar. Oke. Tepuk tangan buat Pak Ahmad. Ibu Imah. Ya, kemungkinan murid, bukan kemungkinan dan memang benar, murid di sekolah ini sadar bahwa sekolah adalah tempat kalian untuk menuntut ilmu. Benar? Nah, tentunya kalian dalam menuntut ilmu ini juga punya cita-cita ya, untuk mewujudkan cita-citanya, karena mereka sadar betul bahwa sekolah itu bukan tempat. Luar biasa. Ya, untuk menurut saya murid di sekolah kita sadar betul bahwa kehadiran siswa. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka datang itu untuk belajar. Oke, selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk
apa? Jadi kita sebagai warga di sekolah ini, khususnya Bapak Ibu guru di sekolah ini yakin untuk apa? Kesibukan asik kata ya. Oh gitu. Oh iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mencapai cita-cita yang sudah kita programkan dari awal, yaitu visi misi sekolah. Itu jawaban saya. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk tadi mencapai visi yang sekolah ini meliputi tadi ya, cerdas, kreatif, berbudaya dan beriman dan serta bertakwa. Selanjutnya, ini pertanyaan yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan dilanjutkan kalimat rumpangnya. Sudah Bapak Ibu? Menurut pendapat saya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua siswa memiliki karakter, bakat dan minat yang berbeda, namun memiliki satu tujuan, yaitu ingin mencapai cita-cita demi masa depan. Terima kasih. Luar biasa semuanya ya Bapak Ibu, terima kasih banyak, keren-keren semuanya. Jadi dapat disimpulkan tadi ya, untuk melengkapi kalimat rumpang tadi, intinya adalah anak-anak itu pendidikan karakter yang utama ya Bapak Ibu. Jadi adab terlebih dahulu baru berilmu, intinya seperti itu. Jadi nantinya kalau kita, untuk mewujudkan visi itu tidak bisa Bapak Ibu guru sendiri ya, tapi perlunya kolaborasi dengan semua warga yang ada di sekolah kita. Jadi yang dilakukan itu nantinya kita harus berkolaborasi baik untuk dengan wali murid, dengan komite sekolah, bahkan dengan unsur masyarakat. Ada yang tercapai, bahkan ada yang tidak tercapai. Jadi kekuatan visi itu sama dengan harapan, doa kita. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang itu adalah masa depan murid kita. Dan masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, apakah paradigma inquiry apresiatif itu? Jadi untuk mencapai visi itu menggunakan pendekatan, yaitu IA, biasanya nama kerennya, yaitu inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Itulah paradigma inquiry apresiatif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah visi SD Negeri 1 Margadadi, yaitu terwujudnya generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Nah, Bapak Ibu masih ingat sebenarnya visi itu harus di dalamnya itu harus ada profil pelajar Pancasilanya ya Bapak Ibu. Jadi visi itu harus mencakup tentang profil pelajar Pancasila yang bermuaranya semua visi itu untuk siswa-siswa dan siswa. Jadi muara dari visi kita itu adalah peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi
harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Nah, di situ sudah ada ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tadi visi SDN Marga Dadi apakah sudah mencakup dari profil pelajar Pancasila? Kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah komponen visi dari SD Marga Dadi tadi. Tadi ada kata iman dan takwa, itu berasal dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian tadi ada kreatif, itu dari dimensi profil pelajar Pancasila, mandiri dan kreatif. Kemudian cerdas itu dari dimensi profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Dan terakhir berbudaya, tadi ada kata berbudaya, itu dari dimensi kebinekaan global. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai visi kita berjalan dengan lancar, tadi ada tahapan IA, inquiry apresiatif melalui alur bagja. Apa sih alur bagja itu? B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya itu adalah gali mimpi, C-nya itu adalah jabarkan rencana, dan A-nya itu atur dan eksekusi. Nah, di sini ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu, izin Pak Haji tidak bermaksud ini merubah tadi visinya. Ini adalah contoh dari prakarsa perubahan dari visi SDN 1 Marga Dadi tadi. Saya mengambil poin yang kreatif ya, prakarsa perubahannya adalah menggali kreativitas siswa untuk mewujudkan sekolah ramah lingkungan di SD Negeri 1 Marga Dadi. Nah, ini alur bagja yang saya buat dengan kreatif tadi, ingin mengubah paradigma perubahannya. Yang pertama, buat pertanyaan utamanya, bagaimana cara agar lingkungan sekolah bebas dengan sampah anorganik yang tidak mudah terurai? Tindakannya mengajarkan sosialisasi dengan warga sekolah untuk mengadakan kebersihan, membentuk piket setiap hari, dan meminimalisir penggunaan barang yang menghasilkan sampah tidak terurai. Misalnya anak-anak membawa botol minuman ya dari rumah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Apa yang dilakukan warga sekolah untuk menciptakan sekolah ramah lingkungan? Apa yang dilakukan siswa untuk mendukung sekolah ramah lingkungan, untuk menggali kreativitasnya? Jadi di sini tindakannya mengajak seluruh warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian menampilkan kreativitas siswa dalam mengolah sampah organik. Jadi nanti siswa bisa menampilkan pembuatan dari sampah anorganik, misalnya dibuat tas dari ciki, tijus ya itu. Next Pak. Dampak gali mimpi ya. Gali mimpi di sini adalah dampak apa yang akan terjadi jika terwujud sekolah ramah lingkungan. Tindakannya terwujudnya sekolah yang bersih, asri, dan nyaman untuk belajar sehingga meningkatkan prestasi siswa. Dan yang terakhir, yang C ya, jabarkan rencana. Hal positif apa yang dapat diambil dalam program sekolah ramah lingkungan? Memiliki anak yang itu diharapkan memiliki rasa disiplin, tanggung jawab, bekerja sama, dan kreatif dalam mengelola sampah anorganik. Terakhir itu adalah atur dan eksekusi ya.
Siapa nantinya yang akan mengawasi monitoring dan mengevaluasi sekolah ramah lingkungan? Apa indikator keberhasilan dalam penerapan sekolah ramah lingkungan? Nah, siapa yang akan mengawasi? Tentunya seluruh warga sekolah, pengawas sekolah, terciptanya sekolah yang bersih, nyaman dengan kreativitas siswa dalam mengolah sampah plastik untuk dijadikan pot atau yang lainnya. Nah, itu tadi adalah contoh bagja ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan buat diskusi kita. Pertanyaan pemantik ya. Apakah visi sekolah tadi yang sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat tadi sudah difotokopikan ya visi sekolah kita yang ada di situ. Apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah ya, sudah menggambarkan tentang cita-cita atau berpihak kepada siswa. Sudah ya Bapak Ibu? Iya, karena tadi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lihat lagi tadi komponen visi ini, iman dan takwa, dan sampai itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, pertanyaan yang kedua tadi, apakah visi sekolah sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ini minta pendapatnya Bapak Ibu, apakah visi di sekolah kita ini sudah menunjukkan antara visi kita itu pembeda dengan sekolah yang lainnya? Monggo Pak Haji. Itu ya. Kalau cita visi sekolah kita tentunya berbeda. Ya, pasti ada bedanya dengan SD tetangga atau SD sebelah atau SD yang lain, karena kita punya tujuannya mungkin ada beda, ada juga kesamaan barangkali. Karena tujuan kita, triknya ya, adalah menggolkan siswa kita ya menjadi lulusan yang berkualitas dan tadi iman dan takwa ya, menjadi yang soleh dan solehan. Pasti semuanya mengarahkannya begitu, itu kesamaannya. Tapi ada perbedaannya mungkin, ya perbedaannya mungkin gerak kitanya di mana cara pengolahan tentang apa namanya itu, untuk mengembangkan visi itu, untuk melakukan visi itu supaya berhasil gimana. Itu gerak kitanya sebagai guru, yaitu dengan siswa itu bagaimana kiat-kiat kitanya supaya visi kita memang benar-benar tercapai pada akhir tujuan nanti. Tidak mesti visi tercapainya sekarang, bukan yang namanya visi itu tercapai nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang visi kita itu ya. Jadi itu Bu Murni ya. Jadi tentunya ada beda dengan yang lain, pasti juga ada kesamaan gitu. Terima kasih. Berbeda actionnya setiap guru-gurunya gitu. Mungkin Pak Farhan sebagai calon kepala sekolah bisa menambahkannya. Baik, terima kasih Bu Murni waktunya. Kalau saya lihat dari visi SDN 1 Margadadi ini, satu kata yang saya suka itu dari kata berbudaya Pak Bu. Jadi yang bikin beda sama mungkin sekolah yang lain itu ketika budaya sudah menjadi budaya, maka diharapkan siswa itu tidak hanya lebih dari hanya kebiasaan, itu sudah tertanam dalam hati namanya budaya. Jadi ketika generasi mudanya yang cerdas, berarti cerdasnya itu memang memiliki dari awal-awal itu sudah digembleng untuk menjadi cerdas gitu. Jadi ketika apalagi di sini beriman dan bertakwa, itu kira-kira misalkan dalam realnya misalkan senyum, salam, sapa itu bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi sudah menjadi budaya. Maka kata yang berbeda mungkin dengan sekolah yang lain menurut saya adalah menjadikan ini sebagai budaya. Terima kasih Bu. Terima kasih.
saya bisa garis bawahi mungkin yang menjadi ciri atau pembeda dari sekolah-sekolah lain tadi adalah berbudaya, bukan hanya sebagai kebiasaan tapi nanti akan dilakukan terus-menerus menjadi budaya di sekolah kita. Selanjutnya, apakah visi sekolah tadi sudah berpihak kepada murid? Tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu? Sudah apa belum? Sudah ya? Bapak Ibu sudah? Semangatnya Bapak Ibu, pun tahu sudah siang ya. Biasanya ya kalau Sabtu jam segini memang sudah istirahat gitu ya. Masih semangatnya ya. Terakhir, jika visi sudah berpihak kepada murid, nah program apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Mungkin ini saya akan meminta pendapatnya dari Pak Opik. Program apa yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Enggak, Pak. Terima kasih atas waktunya Ibu Murni. Di sana sudah tercantum pada misi sekolah kita bahwa untuk terciptanya warga sekolah yang religius dengan mengutamakan akhlak mulia dan mematuhi ajaran agama yang dianutnya sehingga dapat menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang imtak. Nah, biasanya di sekolah kita ini berimplementasi pada visi tadi banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tersebut itu sudah mencirikan bahwasanya visi kita ini memang untuk menciptakan warga yang religius. Intinya jadi mengutamakan akhlak tadi, mengutamakan akhlak mulia dengan melaksanakan visi misi tersebut dan menjalankan program-program dalam keseharian di lingkungannya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya untuk diskusi pada siang hari ini. Barangkali ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini juga sedang belajar Bapak Ibu. Monggo nanti Ibu Haji Wasilah menguatkan mana yang belum saya sampaikan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Murni yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu guru dan anak-anak juga ikut diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan ya. Visi misi visi sekolah UPDD SD Negeri 1 Margadadi. Tentunya tadi Bapak Ibu guru sudah memiliki harapan, cita-cita ya. Pengen jadi apa sih? Ini nih anak-anak ini pengen seperti apa? Nah itu. Nanti Bapak Ibu guru tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk mewujudkan visi itu program-program apa yang harus kita lakukan supaya visi itu bisa tercapai, supaya tujuan kita untuk anak-anak bangsa ini, karena anak-anak ini 10 tahun yang akan datang itu tergantung Bapak Ibu bagaimana menggali potensi ya. Karena sekarang di kurikulum Merdeka tadi sudah Bu disampaikan bahwa visi itu harus merujuk ke profil pelajar Pancasila supaya tidak ngantuk nyanyi dulu ya. Bisa nggak nyanyi profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Terus? Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Oh, sekali lagi ya, itu sudah ada kalau nggak hafal. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kreatif dan bernalar kritis. Nah itu, tadi visi sekolah itu ya. Tadi sudah Bu disampaikan apakah visi sekolah UPD 1 Marga ini sudah mencakup profil belajar Pancasila ya. Tadi alhamdulillah tadi sebagian sudah, dan tadi prakasa perubahan yang jelas Ibu Murni semoga nanti bisa didiskusikan kembali dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Ibu Guru, Dewan Komite, karena sukses sekolah itu banyak faktornya Bu ya. Ketika kepala sekolah gurunya tidak mendukung, sama aja ya. Jadi semua warga sekolah harus mendukung program sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan visi sekolah tersebut. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih anak-anak, terima kasih, semoga diskusi kali ini bisa membawa manfaat ya kepada sekolah UPDD 1 Margadi ini. Semoga ke depan lebih baik. Bapak Ibu Guru, terima kasih anak-anak, terima kasih, semoga diskusi kali ini bisa membawa manfaat ya kepada sekolah UPDD 1 Margadi ini. Semoga ke depan lebih hebat, lebih bermartabat, lebih berkarakter siswa-siswa kita. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.